Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio World's Last Chance, dan di sini kami menyampaikan kebenaran dari Alkitab kepada para pendengar di seluruh dunia. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan juga telah hadir bersama saya di sini ada Doni Alexander. Ya, apa kabar Mario? Apa kabar juga semua pendengar? Sangat baik. Luar biasa, saya juga baik. Sekali lagi selamat bergabung untuk Anda semua, karena kami senang sekali Anda terus mendengarkan program kami dan menjadikan program kami bagian dari hari Anda. Iya, benar sekali Doni. Dan sebagai stasiun radio Kristen, kami merasa terhormat karena mengetahui dan dapat menggunakan nama pribadi Bapa, yaitu Yahwa atau Yah. Nama sang anak juga sangat mirip dengan namanya, yaitu Yahusua. Oke Mario, pernahkah Anda mendengar soal Sandi Dorabella? Tidak Doni, Dorabella tidak pernah. Apa itu? Ya, itu sebenarnya sangat menarik, karena itu adalah sandi yang belum dapat dipecahkan oleh siapapun, Mario. Oh, oke. Terus terang, itu hanya seperti coretan yang banyak dengan panjang yang berbeda-beda, kemudian juga dengan kemiringan yang berbeda-beda pula. Oke. Jadi maksudnya apa, Doni? Hanya itu saja, tidak ada yang tahu. Nah, pada tahun 1897, komposer Edward Elgar, orang yang menciptakan instrumen pomp and circumstance. Ya, benar sekali. Dia mengirim pesan coretan ini ke temannya Miss Dora Penny. Tetapi sampai hari ini, belum ada yang bisa menguraikan artinya. Informasinya terkunci rapat karena tidak ada yang dapat memahami isi dari selembar penuh coretan ini. Oke, saya juga tidak pernah benar-benar menyukai teka-teki, Doni, ya. Ya. Tetapi sandi membuat saya penasaran. Mungkin itulah misterinya. Tetapi saya suka gagasan untuk menguraikan apa yang belum bisa diuraikan orang lain sebelumnya. Nah, hari ini Mario, saya ingin berbicara tentang kumpulan informasi yang terkandung dalam kitab yang tersegel dengan 7 materai. Untuk mengakses isi kitab ini, materainya harus dibuka terlebih dahulu. Dan disitulah masalah pertama muncul. Tidak ada yang bisa membukanya. Mengapa Anda tidak bacakan saja untuk kita? Iya. Itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 5. Nah, mulailah membaca pada ayat 1 dan saya akan memberitahu Anda kapan harus berhenti. Silakan Mario. Baiklah Doni, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Baik, nah di kitab ini penuh dengan informasi. Informasi-informasi ini tidak hanya tertulis di bagian dalam kitab saja, tetapi juga tertulis di bagian pembuka dan penutupnya. Yohanes benar-benar ingin tahu apa yang disampaikan kitab ini. Dia merasa bahwa kitab ini mengandung informasi yang sangat penting. Jadi, dia sangat kesal ketika dia mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan materainya dan membuka kitab ini. Oke, tolong lanjutkan ke ayat berikutnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Baik, Doni. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan melepas ke-7 materainya. Oh, bagus. Singa, sang raja binatang pasti cukup kuat untuk membuka materai itu. Tolong lanjutkan lagi, Mario. Baik, maka aku melihat di tengah-tengah tahta
berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Seekor anak domba? Iya. Dan bukan hanya seekor anak domba biasa ya, tapi anak domba yang terluka? Ya, itu pasti Yahusua kan? Ya. Anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Ya, Anda benar sekali Mario. Itu adalah Yahusua. Hanya sang juru selamat, anak domba Yahwa yang tidak berdosa, yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Dan dia telah melakukannya. Nah, sekarang tolong lanjutkan ke kitab Wahyu pasal 6. Mari kita baca apa yang terjadi ketika masing-masing materai dibuka. Baiklah Doni, saya tidak pernah benar-benar paham maksud dari materai ya. Jujur saja, sebelum kita melanjutkannya. Tapi bisakah Anda menjelaskannya untuk kita Doni? Apa arti penting dari materai itu? Oke. Yang dimaksud materai di sini sebenarnya adalah gambaran sejarah yang signifikan. Gambaran sejarah ini sangat penting karena hal ini mencatat apa yang terjadi dari zaman Yohanes sampai hari kiamat. Karena setiap materai terbuka, sebuah kejadian baru atau rentetan beberapa kejadian akan terjadi. Setiap materai memberikan informasi penting tentang perkembangan yang akan mempengaruhi kekristenan dan dunia. Oke. Ya, Mario silakan bacakan materai pertama untuk kita. Terdapat di kitab Wahyu pasal 6 ayat 1-2. Baiklah. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 materai itu. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sekarang ayat ini berkenaan dengan penyebaran agama Kristen kan Doni? Ya. Kuda putih yang maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan? Ya, itulah penafsiran yang diterima secara luas. Tetapi itu tidak hanya mencakup pemurnian masa-masa kerasulan. Oke. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini adalah istilah militer. Ini bukanlah gambaran tentang anak domba atau orang yang lemah lembut yang akan mewarisi bumi. Ini adalah gambaran kekerasan. Materai pertama menubuatkan lahirnya kekuatan kepausan. Para paus yang pertama-tama memiliki akses kepada semua kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Mereka mengaku sebagai wakil Yahusua. Mereka maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan telah mengkristenkan banyak orang di seluruh dunia. Tapi dengan menggunakan pedang, mereka menggunakan kuasa Injil untuk mencapai agenda ambisius mereka sendiri, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Dan tak lama setelah umat Katolik awal memperoleh kekuasaan, mereka menganiaya orang-orang yang tidak setuju dengan penafsiran mereka terhadap kitab suci. Ya, terlepas dari apakah mereka penyembah berhala atau orang Kristen kerasulan. Anda benar tentang itu, Doni. Iya, sangat benar. Jika Anda membandingkan jumlah martir di bawah kekuasaan Roma penyembah berhala dengan Katolik, setelah memperoleh kekuatan politik, maka Anda tidak akan mendapatkan perbedaannya. Bahkan, bangsa Romawi penyembah berhala lebih toleran bila dibandingkan dengan Katolik Roma. Ketika agama Katolik menyebar ke Eropa, spiritualitas pribumi dihilangkan. Itu seperti terjebak dalam pilihan bertobat atau mati. Dan siapapun yang menolak akan kehilangan nyawanya. Poin lainnya adalah deskripsi tentang antikristus ini, yaitu berada di atas kuda putih. Nah, ini sangat mirip dengan deskripsi tentang sang juru selamat yang ada tertulis di kitab Wahyu pasal 19. Oke, mari kita membacanya dulu. Tolong bacakan di ayat 11. Baik, Doni. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, ini adalah perbedaan besar dari penunggang kuda putih yang digambarkan di kitab Wahyu pasal 6, di mana penekanannya adalah pada kekuatan politik, mahkota, dan kekuatan militer digambarkan dengan panah yang dibawanya. Iya, Doni. Dan itu sangat menarik ya. Saya selalu mengira penunggang kuda putih dalam kitab Wahyu pasal 6 ini adalah Yahusua, karena kemiripannya dengan penunggang kuda putih dalam kitab Wahyu pasal 19. Jika dibandingkan dengan baik, Anda benar-benar dapat melihat perbedaan serta persamaannya. Dan kesamaan ini telah menipu banyak orang yang tidak memperhatikan perbedaannya. Baiklah, apa materai kedua? Baik, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini istilah militer lagi, Doni ya. Yeah.
Yang ini bahkan lebih kejam dari yang sebelumnya. Merah adalah warna darah dan simbol kematian. Yang ini tidak hanya memiliki pedang biasa saja, tapi dia memiliki pedang yang besar. Ya, Anda benar Mario. Materai kedua menggambarkan kepausan setelah memperoleh lebih banyak kekuatan. Semakin banyak kekuasaan yang direbut kepausan, dia semakin menindas mereka yang tidak sependapat dengannya. Dan semakin jauh jangkauannya, semakin banyak orang yang menderita. Ya, sayangnya itu benar Doni ya. Setiap tempat di bumi yang didatangi misionaris Katolik akan terjadi penaklukan dan penghancuran masyarakat adat di daerah itu. Saya menyukai sejarah, jadi saya membaca buku tentang sejarah Eropa awal. Nah, sebagai orang Kristen, kita sering mendengar gagasan seperti ini, bahwa seiring dengan penyebaran Injil, penduduk asli setempat sangat bersyukur mendengar kabar baik tentang keselamatan dan mereka menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Dimanapun Katolik menyebar, dimanapun pendeta memiliki kekuatan untuk memberikan pilihan dibunuh atau bertobat, selalu ada martir di sana. Sasarannya bukan hanya orang Kristen kerasulan, tetapi juga para penyembah berhala yang menentang Injil yang rusak yang disebarkan oleh kepausan. Iya, nubuatan tentang kedamaian yang direnggut dari bumi karena materai ini telah terpenuhi. Ya, dan selama masa inilah Eropa tenggelam dalam zaman kegelapan. Itu saja sudah cukup sebagai peringatan. Kemanapun kebenaran Yahwa pergi, kebenaran itu membawa pencerahan. Tetapi ketika kepausan mendapatkan kekuasaan, kebenaran dan terang direnggut dari orang-orang. Sedangkan ketidaktahuan dan tahayul dari zaman kegelapan turun menggantikannya. Baik, mari kita lanjutkan ke materai ketiga. Baik, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, yang berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Baik, ini menarik. Saya jadi ingat perkataan Yahusua, akulah roti hidup. Roti atau biji-bijian adalah simbol kebenaran. Apakah ini merujuk pada pemulihan kebenaran di bawah reformasi Protestan, Doni? Anda memilih periode waktu yang tepat, tapi kelompoknya keliru, Mario. Oke. Materai ketiga adalah penggambaran yang menarik tentang kemunculan para Yesuit, dipimpin oleh pemimpin mereka yang superior, yang dikenal luas sebagai Paus Hitam. Oke. Bagaimana Anda memahaminya berdasarkan deskripsi ini, Doni? Ya, pengendara memegang sepasang timbangan di tangannya untuk menimbang gandum dan jelai. Tapi masalahnya adalah timbangannya tidak adil, Mario. Oke. Secupak gandum untuk sedinar dan 3 cupak jelai untuk sedinar. Itu harga yang sangat tinggi. Sekali lagi, ini adalah timbangan yang tidak adil. Namun, Anda benar bahwa selama periode ini, kebenaran mulai dipulihkan. Diberitahukan kepada para pengendara itu bahwa, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kebenaran mulai dipulihkan selama periode waktu ini. Oke. Yahwa mengajari setiap orang yang ingin mengetahui kebenaran untuk diri mereka sendiri, kan Doni? Ya. Dan dia mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang menggali kebenaran seperti menggali harta karun. Ya. Begitu pula yang akan dilakukan di masa ini. Sebagai tanggapan atas kebenaran yang dipulihkan, Yesuit yang kontra reformasi memainkan perannya. Setan mengilhami orang-orang fasik untuk menyampaikan teologi alternatif dalam upayanya untuk menjauhkan kebenaran dari dunia. Para Yesuit telah menjadi tangan kanan setan untuk menutupi kebenaran. Mereka telah melancarkan perang tanpa henti terhadap semua orang yang menentang kesalahan mereka. Tetapi mereka belum bisa sepenuhnya menghapuskan kebenaran dari bumi. Yahwa menjaga kebenaran dengan tangannya sendiri. Dan kebenaran tetap tersedia bagi setiap orang yang mempelajarinya untuk diri mereka sendiri. Itu sangat indah, Doni, ya. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat banyak orang beriman yang bangkit pada waktu itu. Ada Hus, Jerome, Zwingli, Luther, Wesley, Knox, dan sebagainya. Ya, itu benar. Kebenaran tidak sepenuhnya dimusnahkan dari bumi, meskipun kesalahan membuat serangan baru terhadapnya lewat kontra-reformasi Yesuit. Oke, sekarang kita masuk di materi keempat. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang keempat, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wah, ini adalah gambaran yang menjijikkan. Dimulai dengan kuda putih dan setiap yang datang setelahnya menjadi semakin buruk. Apa maksud dari yang satu ini, Doni? Ya, Anda benar. Gambaran ini menjijikkan sekali ya. Iya. Materai ini mengungkapkan dampak mengerikan yang akan ditimbulkan para Yesuit ketika mereka memperoleh kekuasaan. Kematian rohani adalah hasilnya.
Ini juga menggambarkan penderitaan yang mengerikan yang timbul ketika gereja dan negara bersatu di bawah kekuasaan militer Gereja Katolik Roma. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita di masa sekarang. Jangan berikan kekuasaan negara kepada agama yang terorganisir untuk menegakkan pengajarannya. Baiklah para pendengar, jangan beranjak dulu. Kami akan jeda sejenak. Ketika kami kembali, Doni akan menjelaskan apa yang terjadi di materai ke-5, ke-6, dan ke-7. Itu akan terjadi di masa kita, saat ini, dan dalam waktu yang tidak lama lagi. Jangan sampai Anda melewatkan kebenaran ini. Tetaplah di sini bersama kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu doktrin utama kekristenan adalah keyakinan pada ketuhanan Tritunggal. Bahkan sekelompok kecil denominasi yang menolak konsep Tritunggal sering dipandang sebagai bidat. Namun, pembelajaran yang seksama pada Alkitab bersama dengan sejarah yang didokumentasikan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Doktrin Tritunggal atau biasa disebut Trinitas sebenarnya berasal dari agama berhala kuno dan bukan dari Alkitab. Faktanya, Alkitab secara tegas memberi peringatan melawan doktrin ini. Tapi jangan langsung mempercayai apa yang kami katakan ini. Pelajarilah sendiri. Untuk mempelajari dengan cermat asal-usul sejarah dari doktrin ini, kunjungilah web kami di worldslastchance.com. Carilah artikel dengan judul Apakah Trinitas itu Alkitabiah? Sekali lagi, baca artikel dengan judul Apakah Trinitas itu Alkitabiah? Di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, para pendengar, hari ini kita berbicara tentang materai sebagai gambaran sejarah, yaitu sejarah yang mempengaruhi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Yahwa. Di segmen sebelumnya tadi, kita membahas materai pertama sampai ke-4. Satu hal yang saya perhatikan adalah tidak ada titik pemberhentian pada setiap materai ini. Setelah materai dibuka, dampaknya akan terus berlanjut. Ya, itu benar Mario. Materai pertama mengungkapkan kebangkitan kepausan. Ya. Itu tidak pernah berakhir. Itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Nah, materai ketiga mengungkapkan efek yang disebabkan para Yesuit terhadap kebenaran. Ya. Karena mereka membawa kesalahan untuk memerangi kebenaran yang dipulihkan di bawah reformasi Protestan. Sekali lagi, kebohongan dan tipu daya itu berlanjut sampai hari kiamat. Iya, benar Doni. Itu semua memiliki efek yang agak akumulatif, bukan? Ya. Dan itu sebabnya mengapa yang muncul belakangan lebih buruk dari yang sebelumnya. Tepat. Sekarang 3 materai terakhir. Materai 5, 6, dan 7. Sangatlah penting bagi orang beriman dewasa ini, karena materai-materai ini akan dibuka di zaman kita. Nah, Mario tolong bacakan apa yang terjadi dengan materai kelima di Kitab Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Baik Doni. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Yahwa dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini adalah materai di mana kita sekarang berada. Dibuka beberapa abad yang lalu lewat penganiayaan dan kemartiran yang dihidupkan kembali di bawah kebangkitan kekuasaan kepausan setelah reformasi Protestan. Tapi kita masih hidup di bawah materai ini sekarang. Itu poin yang bagus, Doni.
Bagi kebanyakan di antara kita yang memiliki kehidupan yang sangat tenang dan damai, mudah untuk melupakan bahwa tidak semua orang di dunia menikmati kebebasan yang sama dengan yang kita miliki. Ada banyak martir bagi Yah di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Dan jumlahnya terus bertambah. Pusat Studi Kekristenan Global memperkirakan bahwa antara 2005 sampai 2015, 900.000 orang Kristen mati demi mempertahankan agamanya. Dan jika dirata-ratakan, terdapat 90.000 orang Kristen yang dibunuh per tahunnya. Itu mengerikan, Doni. Ya, sangat mengerikan ya. Materai kelima, ini menyiratkan masa tunggu. Dan disitulah kita sekarang. Kita hanya menunggu pembukaan materai ke-6. Sekarang kita lanjutkan ke materai ke-6. Karena peristiwa yang berada di materai ke-6 belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita semua harus waspada. Baik, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Inilah, para pendengar, yang terjadi selanjutnya. Kita hanya menunggu materai ini dibuka. Sangat penting untuk mengetahui hal ini agar Anda tidak terkejut ketika waktunya tiba. Karena kejadian ini mengejutkan. Bayangkan saja, tiba-tiba tanda-tanda di langit ini mulai terjadi. Kemudian langit tergulung. Orang-orang begitu ketakutan sehingga mereka memohon pada gunung untuk menimpa mereka. Ya, inilah yang selanjutnya terjadi. Firman Yahwa telah mengungkapkannya sebelum itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi Anda tidak perlu merasa takut. Melainkan Anda dapat bangkit dan mengangkat muka Anda karena penyelamatan Anda sudah dekat. Oke, Doni. Tahan sebentar. Ya, oke. Saya selalu berpikir bahwa ayat ini merujuk pada apa yang terjadi saat Yahusua kembali. Dan karena ketakutan melihatnya, orang-orang fasik berlari ke gua-gua di bumi dan memanggil gunung-gunung untuk menimpa mereka. Tentunya, agar gunung dan pulau-pulau dapat dipindahkan dari tempatnya, ini pastinya disebabkan oleh gempa bumi yang sangat kuat. Dan salah satu dari 7 tula adalah gempa bumi yang kuat. Tetapi Anda mengatakan bahwa inilah yang dinubuatkan akan terjadi selanjutnya, Doni. Tetapi saya tahu Anda tidak percaya bahwa kembalinya Yahusua akan terjadi tanpa beberapa hal lainnya terjadi terlebih dahulu. Seperti ditiupnya sangkakala dan 7 tula terakhir. Saya tidak mengerti bagaimana semua ini cocok. Bagaimana rentetan peristiwa yang dijelaskan di sini terjadi sebelum kembalinya Yahusua? Ya, sudah sejak lama materai ke-6 diasumsikan merujuk pada masa kembalinya Yahusua. Namun, itu tidak benar dan saya akan menjelaskan alasannya. Peristiwa yang terjadi di materai ke-6 itu sendiri merupakan peringatan dan panggilan. Tapi peringatan dan panggilan untuk apa? Nah, dari masa sekarang hingga akhir dunia, hal apa yang paling buruk yang akan terjadi? Itu pastinya 7 tula terakhir, Doni. Di mana murka Yahwa dicurahkan tanpa ampun. Nah, tepat sekali. Itu adalah fase kedua dari murka ilahi. Tetapi sekali lagi, karena Yahwa ingin setiap orang bangun dan sadar akan apa yang terjadi, 7 tula terakhir tidak akan dimulai sampai 7 sangkakala ditiupkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9. 7 sangkakala adalah fase pertama dari murka ilahi. Mereka dimaksudkan untuk memperingatkan bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tetapi 7 sangkakala itu sendiri cukup buruk sehingga Yahwa mengirimkan peristiwa-peristiwa di materai ke-6 untuk memperingatkan orang-orang bahwa 7 sangkakala akan dibunyikan. Jadi itu adalah serangkaian peristiwa dan serangkaian peringatan. Nah, pertama, Anda mendapatkan peringatan dari materai ke-6 tentang 7 sangkakala. Lalu, Anda mendapatkan peringatan dari 7 sangkakala tentang 7 tula terakhir. Ya, masing-masing peristiwa memberi peringatan tentang peristiwa berikutnya yang lebih buruk. Peringatan-peringatan ini adalah hadiah. Peringatan ini diberikan sebagai bentuk belas kasihan sehingga orang-orang dapat mempersiapkan hati mereka dari sekarang dan tidak terkejut saat waktunya tiba. Ya, benar Doni. Jadi,
Apa tepatnya yang terjadi di materi ke-6 ini yang berperan sebagai peringatan, Doni? Oke, Mario, Anda ingat bahwa Stefanus adalah martir Kristen pertama kan? Iya, saya ingat. Dan dia dirajam sampai mati. Ya. Apakah Anda ingat apa yang terjadi ketika Sanhedrin memutuskan untuk membunuhnya? Iya. Dia menerima sebuah penglihatan. Oke, biar saya bacakan untuk kita semuanya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56 mengatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Yahwa dan Yahusua berdiri di sebelah kanan Yahwa. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah Yahwa." Baiklah, itulah yang digambarkan terjadi sekali lagi di materi ke-6. Cakrawala, kubah padat yang menutupi bumi. Itu akan terbelah dan semua orang di bumi akan dapat melihat langsung ke surga. Baik, Anda bisa membayangkan kebisingan, kerasnya guntur, dan teror yang menakutkan ketika cakrawala terbelah. Ya, saya yakin semua orang akan takut pada awalnya. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi kemudian, ketika semua orang memandang ke atas, orang yang saleh akan melihat Sang Juru Selamat berdiri di samping kemuliaan kekal yang mengelilingi Bapa. Kita akan melihat ini dengan mata kepala kita sendiri loh. Dan begitu juga semua orang di bumi. Orang fasik tidak akan tahan dengan ini. Mereka ingin bersembunyi dari pemandangan yang mulia ini. Nah, itulah sebabnya mereka memanggil gunung-gunung untuk menimpa mereka dan menyembunyikan mereka. Oke, menurut Anda, apa tujuan dari peristiwa ini, Doni? Mengapa Yahwa memperlihatkan peristiwa ini kepada semua orang di bumi? Ya, saya pikir alasannya ada dua. Ya, yang pertama itu akan mengungkapkan kepada orang fasik isi hati mereka. Nah, jika mereka takut melihat penampakan kemuliaan ilahi, pikirkan betapa takutnya mereka ketika Sang Juru Selamat benar-benar kembali. Oke, jadi peristiwa ini memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, Doni, ya? Ya, tepat sekali. Adalah kasih ilahi yang mendorong semua tindakan Bapa, dan Dia ingin memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk bertobat dan mengetahui kebenaran. Nah, dengan ditunjukkan isi hati mereka sendiri, orang fasik diberikan kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Sang Juru Selamat untuk mendapatkan pengampunan. Dan efeknya bagi orang saleh, saya pikir mereka juga akan merasakan sedikit ketakutan, Doni, ya? Ya, pasti ya. Sepertinya begitu, Mario. Bahkan dalam Alkitab dinyatakan, mereka yang hatinya beriman kepada Yahwa sering merasa takut di hadapan kekudusannya. Tetapi bagi mereka yang telah belajar untuk menyerahkan segalanya demi jasa darah Sang Juru Selamat, peristiwa ini akan memberikan efek yang sangat berbeda dari apa yang dirasakan oleh orang fasik. Menyaksikan iman mereka yang diteguhkan dengan cara ini akan menghibur mereka dan juga menguatkan iman mereka. Karena, seperti yang kita diskusikan, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih intens dan lebih menakutkan. Karunia penglihatan ini akan memperkuat orang-orang saleh untuk bertahan melewati peristiwa-peristiwa berikutnya. Iya, benar sekali. Dan sungguh karunia yang luar biasa. Begitulah sifat alami Bapa. Dia memberikan kita dorongan lewat peristiwa ini. Baik, sekarang kita beralih ke materi ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Itu tampak aneh. Dia membuka materai dan tidak ada yang terjadi. Apa gunanya membuka materai ketika tidak ada yang terjadi, Doni? Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, teruslah membaca ya. Keheningan ini tidak tenang, bukan sekedar diam-diam saja. Keheningan ini sungguh luar biasa. Nah, Mario, ayat berikutnya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Baiklah. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Yah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, teruskan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Yahwa. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Sekali lagi, ini bukan jenis keheningan yang tenang, damai, dan santai. Ini keheningan yang sungguh luar biasa. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Dan umat Yahwa merasakannya. Mereka menghabiskan waktu yang sangat singkat ini untuk memeriksa hati mereka. Melihat apakah ada tindakan yang belum terampuni atau yang mereka perlu bertobat atasnya. Mereka mengklaim janji-janjinya. Mereka mengklaim jasa darah Yahusua untuk menutupi dosa-dosa mereka. Iya, benar, Doni. Dan mereka menutupi diri mereka sendiri dalam kebenarannya. Ya, tepat, Mario.
karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan membutuhkan kuasa ilahi agar mereka bisa melaluinya. Iya. Ketujuh materai mencakup serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum 7 sangkakala ditiup. Oh iya, benar. Begitu sangkakala mulai berbunyi, kehidupan di bumi tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan ada istirahat sampai akhir. Kehidupan akan menjadi sangat kacau. Dan itulah tepatnya mengapa surga telah memberi kita nubuatan tentang 7 materai. Sehingga kita bisa tahu di mana kita berada dalam arus waktu dan bersiap-siap. Iya, para pendengar, sayangnya kita tidak punya cukup waktu untuk membahas apa yang terjadi saat sangkakala berbunyi. Tetapi ada sejumlah artikel di situs web kami yang membahas masalah ini. Anda juga dapat mengakses program-program sebelumnya di situs web kami. Sang Juru Selamat akan segera kembali. Saya berterima kasih atas nubuatan yang membuat kita tahu apa yang terjadi ke depannya. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, jika saya bertanya kepada Anda kapan sebuah hari dimulai, apa jawaban yang akan Anda berikan? Tengah malam? Itu adalah saat di mana sebuah tanggal berganti. Tetapi, jika saya bertanya kepada Anda kapan sebuah hari Sabat dimulai, apa jawaban Anda? Banyak orang menganggap hari Sabat dimulai pada hari Jumat malam saat matahari terbenam. Namun, ada kebenaran yang mengejutkan, yaitu bahwa Alkitab benar-benar menyatakan kapan sebuah hari dimulai. Dan itu bukan di tengah malam atau pada saat matahari terbenam. Jika Anda ingin tahu kapan sebuah hari dimulai menurut ajaran Alkitab, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan tontonlah video dengan judul Kapan Sebuah Hari Dimulai. Sekali lagi, tontonlah video dengan judul Kapan Sebuah Hari Mulai di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Para pendengar, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kotak surat harian. Dan saya telah mendapatkan pertanyaan untuk Anda, Doni. Oh, haruskah saya merasa khawatir? Ya, tidak perlu lah ya. Oke. Tapi ini adalah pertanyaan yang bagus dan saya menantikan jawaban Anda, Doni. Ini berasal dari Bini dan Stefan di Rumania. Mereka bertanya, bolehkah perempuan ditabiskan sebagai pendeta, penatua, atau pemimpin gereja? Apakah dibenarkan bagi perempuan untuk mengajari laki-laki tentang hal-hal rohani? Ini pertanyaan yang bagus, Doni ya. Pentabisan perempuan memicu perdebatan di beberapa gereja. Saya pernah mendengar seorang perempuan berkata, perempuan melakukan banyak pekerjaan yang sama dengan laki-laki di gereja. Mereka hanya tidak boleh ditabiskan. Jadi gereja tidak harus membayar mereka dengan jumlah yang sama dengan laki-laki. Ketika diucapkan seperti itu terdengar tidak adil. Bagaimana pendapat Anda, Doni? Apa yang Alkitab katakan tentang pentabisan perempuan? Oke.
Alkitab tidak benar-benar mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi kita harus melihat prinsip-prinsip yang lebih luas dan melihat bagaimana penerapannya. Baik, orang-orang yang mendukung pendekatan pentabisan yang lebih tradisional dan hanya untuk laki-laki merujuk pada tulisan-tulisan Paulus. Contohnya di kitab 1 Timotius pasal 2, di mana Paulus berkata, "Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri." Ya, benar. Inilah mengapa saya mengatakan penting untuk melihat prinsip-prinsip yang tersebar di keseluruhan kitab suci. Sangatlah mudah untuk memilih satu ayat yang sesuai dengan pendapat Anda. Jadi jalan yang paling aman adalah ketika kita berpegang pada prinsip-prinsip yang diambil dari berbagai bagian dalam Alkitab. Oke, jadi apakah Anda mengatakan bahwa kita tidak seharusnya mengambil sikap Paulus terhadap perempuan, Doni? Maksud saya adalah kita perlu mempertimbangkan keadaan di mana dia menulis dan menerapkan perkataannya sebagaimana mestinya dan mengesampingkannya dalam situasi yang tidak sesuai. Oke, kedengarannya seperti Anda hampir saja menyebut beberapa bagian Alkitab penting dan bagian lainnya tidak terlalu penting. Atau tidak penting sama sekali, Doni. Kedengarannya seperti itu ya? Iya. Tapi saya tidak bermaksud demikian loh, Mario. Oke. Jadi beri saya kesempatan untuk menjelaskan, oke? Baiklah, silakan. Nah, Anda mengutip dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Saya ingin Anda mundur 3 ayat dan membaca di ayat 9. Baiklah, dikatakan, "Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal." Dalam ayat ini, Paulus mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak memiliki rambut berkepang-kepang. Ya? Dalam istilah yang lebih modern, dia mengatakan perempuan tidak seharusnya mengepang rambut mereka. Sekarang saya ingin bertanya nih, kepada Anda. Berapa banyak sih dari orang Kristen yang paling konservatif saat ini yang menolak untuk mengepang rambut berdasarkan ayat ini? Saya tidak tahu seorang pun, Doni. Tetapi pemahaman saya adalah bahwa Paulus tidak berbicara tentang rambut yang dikepang secara khusus. Yang dia katakan adalah perempuan tidak seharusnya memiliki gaya rambut yang rumit dengan dihiasi emas yang mahal dan mewah. Ya, itulah cara kita menafsirkan ayat ini dewasa ini. Tapi sebenarnya tidak seperti itu yang dimaksudkannya. Yang dia maksudkan adalah perempuan tidak seharusnya mengepang rambut mereka. Anda membaca kata berkepang-kepang dan itu benar berarti dikepang. Sesederhana itu, Mario. Oke, jadi Anda mengatakan perempuan tidak seharusnya mengepang rambut mereka. Bukan begitu ya. Saya sebenarnya setuju dengan Anda. Saya percaya bahwa Paulus berbicara tentang hiasan kepala yang bertahtakan permata mahal seperti yang kadang-kadang dikenakan oleh perempuan Romawi. Tetapi kita mengerti apa yang dia maksudkan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Bukan karena pilihan kata-katanya. Karena makna langsung perkataannya hanya mengatakan, "Wahai perempuan, jangan mengepang rambut Anda." Nah, untuk memahami bahwa Paulus memaksudkan hiasan yang mahal, kita harus melihat keseluruhan kitab suci, bukannya sekedar memahami teks tanpa melihat konteksnya. Dan itulah yang saya percaya perlu kita lakukan terkait persoalan perempuan menjadi pemimpin rohani dan guru. Karena orang-orang yang tulus menerima apa yang dikatakan Paulus dan menegaskan bahwa perempuan tidak hanya tidak boleh ditabiskan, tetapi mereka juga tidak seharusnya mengajarkan kebenaran rohani kepada laki-laki. Oke, Doni, saya mengerti. Jadi apa saja prinsip-prinsip Alkitab yang mengungkapkan apakah perempuan boleh ditabiskan atau diizinkan untuk memimpin atau mengajar laki-laki dalam hal-hal rohani? Sejak awal, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam gambar Yahwa. Di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan, "Maka Yahwa menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Yahwa diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ya, tapi itu sebelum kejatuhan kan, Doni? Bukankah itu berubah setelah kejatuhan? Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, Yahwa berfirman kepada Hawa, "Engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Banyak orang mengatakan, ya, kita semua setara sebelum kejatuhan. Tetapi setelah kejatuhan, laki-laki berkuasa atas perempuan. Dan saya harus mengakui, tulisan-tulisan Paulus tampaknya mendukung hal itu, Doni. Ya, perlu diingat adalah bahwa Paulus mengatakan banyak hal mengenai hubungan antara suami dan istri. Dia tidak memperdebatkan kekepalaan unilateral dari semua laki-laki atas semua perempuan seperti yang banyak diasumsikan ya. Bahkan dia berbicara tentang teologi palsu tertentu yang muncul di Efesus yang mengklaim bahwa perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Oke, benarkah? Itu baru bagi saya. Nah, mereka percaya bahwa perempuan diciptakan terlebih dahulu. Mereka juga percaya bahwa laki-laki lebih dulu jatuh. Nah, berdasarkan hal ini mereka percaya perempuan lebih unggul dari laki-laki.
Akibatnya, para istri rupanya menggunakan dominasi publik atas suami mereka dalam pertemuan-pertemuan gereja. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Anda tidak dapat menggunakan nasihat perkawinan Paulus untuk suami dan istri untuk mencakup hubungan laki-laki dan perempuan secara umum. Oke, poin yang bagus. Tetapi banyak yang melakukan demikian, Doni. Jadi, apakah ada bagian lain dari Alkitab yang dapat menjelaskan masalah ini, Doni? Di dalam Perjanjian Lama, ada banyak contoh perempuan memangku posisi kepemimpinan atas laki-laki. Ya, begitulah. Miriam salah satunya kan? Kakak perempuan Musa dan Harun. Ya, benar. Dan Deborah, bukan saja dia seorang nabi, tapi dia juga seorang hakim. Dan dia mengarahkan Barak untuk melawan musuh-musuh Israel. Iya, dan saya selalu tertarik pada respons Barak terhadap perintahnya. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Barak mempercayai kepemimpinan Yahwa melalui Deborah. Baik, kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan kitab 2 Tawarik pasal 34 menyebutkan nabi perempuan Hulda. Dan masih ada lagi, jadi tentu saja Yahwa tidak membatasi pemimpin pilihannya hanya untuk laki-laki. Ya, dan berbicara tentang Israel, rencana asli Yahwa adalah bahwa mereka akan menjadi kerajaan para imam. Dia ingin mereka semua didedikasikan sepenuhnya kepadanya dan mengungkap karakternya kepada dunia. Ya, itu poin yang bagus. Tetapi bagaimana dengan perjanjian baru, Doni? Apakah Yahusua pernah memberikan indikasi mengenai peran perempuan? Ada perempuan yang mengikutinya, tetapi tidak ada yang dipilih untuk menjadi muridnya. Itu benar. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa perempuan tidak bisa mengajar laki-laki atau ditabiskan sebagai pemimpin rohani. Dia juga tidak pernah memilih orang bukan Yahudi untuk menjadi muridnya. Dia membawa orang-orang ke tempat mereka sebenarnya dan membimbing mereka pada kebenaran yang lebih besar. Dan dalam ajarannya, dia menjelaskan bahwa rencana asli Yahwa dalam penciptaan umat manusia harus dipulihkan. Oke, di mana dia menyampaikannya, Doni? Apakah Anda ingat ketika orang-orang Farisi datang kepadanya dan berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Apakah Anda ingat itu, Mario? Iya, saya ingat. Ada di kitab Matius pasal 19, kan? Iya, dan apa yang Yahusua katakan? Dia menegaskan bahwa sejak manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan pada awalnya, dan laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disitulah dia juga menambahkan, apa yang telah disatukan Yahwa tidak boleh diceraikan manusia. Kemudian orang-orang Farisi mencoba membuatnya terlihat bodoh di depan orang banyak. Mereka dengan sinis bertanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tanggapan Yahusua sangat terbuka. Dia merujuk mereka kembali ke awalnya. Dia berkata, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dia merujuk mereka kembali ke Eden sebagai cita-cita di mana mereka yang disucikan melalui kebenaran akan kembali. Ya, menarik. Anda mengatakannya seperti itu. Dan tugas penginjilan tidak diberikan hanya kepada laki-laki, bukan? Itu adalah perintah bagi semua orang beriman, terlepas dari jenis kelamin mereka, untuk pergi dan mengajar semua bangsa dan membaptis mereka. Itu tidak dikatakan hanya untuk para laki-laki saja. Cita-cita Injil adalah selalu kembali ke model Eden. Nah, baca kitab Galatia pasal 3 ayat 28 sekali lagi. Ini adalah perkataan Paulus. Tetapi perhatikan pernyataannya yang sangat kuat dan jelas. Perkataannya ini sama sekali menyangkal gagasan bahwa dia adalah seorang misoginis yang berusaha menjauhkan perempuan dari pelayanan. Baik, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yahusua. Iya, saya pikir itu cukup jelas, Doni. Ya, benar. Paulus tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Seperti Yahusua, dia dengan sabar menuntun orang-orang dan dia menetapkan prinsip-prinsip yang jika diikuti akan membawa kita kembali pada rencana asli Yahwa ketika kita diciptakan dalam gambarnya setara sebagai laki-laki dan perempuan. Ayat ini sangat menarik. Karena tidak hanya mengatakan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keselamatan. Lebih jauh, ayat ini secara khusus mengubah 3 hubungan yang diputarbalikkan oleh orang Yahudi dari rencana asli Yahwa dalam kitab Kejadian pasal 1 dengan memaksa satu kelompok tunduk pada yang lain. Ayat ini mengubah hubungan Yahudi atau bukan Yahudi, hubungan majikan atau budak, dan hubungan laki-laki atau perempuan. Semua ini adalah hubungan yang diputarbalikkan oleh orang Yahudi dan yang akan dikembalikan menjadi setara lewat Injil. Iya, benar sekali, Doni. Dan saya perhatikan, dia tidak mengatakan suami dan istri di sini, melainkan laki-laki dan perempuan, yang agak jarang digunakan dalam perjanjian baru, bukan? Jadi, lewat ayat ini,
hubungan-hubungan tersebut kembali terbangun sesuai dengan Kitab Kejadian pasal 1, bukan? Nah, itu benar ya. Sekali lagi, Injil memanggil kita kembali ke cita-cita ilahi. Tujuan penebusan adalah untuk membawa orang kembali ke rencana awal Yahwa, di mana tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi, atau antara satu ras dengan ras lain. Ayat dalam kitab Galatia pasal 3 ini sangat menarik karena menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di gereja, tanpa mengubah posisi suami sebagai kepala keluarga. Baik, Doni. Satu poin terakhir, mungkin Anda bisa mengklarifikasi untuk kita ya, semua tentang masalah ini. Dalam kitab 1 Timotius pasal 3 dan kitab Titus pasal 1, Paulus memberikan kualifikasi untuk penatua, tetapi selalu dibingkai dalam gender maskulin. Bukankah ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi pengecualian dalam melayani sebagai pemimpin rohani? Penggunaan gender maskulin dalam 10 perintah tidak membebaskan perempuan dari kewajiban loh. Oke, poin yang bagus ya. Iya, ayat-ayat ini sekali lagi harus dipahami dalam konteks Yahwa yang membawa kita kembali ke cita-citanya sebagaimana ditetapkan sebelum kejatuhan. Nah, sekarang saya tahu kita kehabisan waktu ya, sayang sekali. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Yahwa tahu kelemahan kita. Seperti yang dikatakan kitab Mazmur pasal 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, dia tidak berusaha membuat hidup lebih sulit bagi siapapun. Ada tempat-tempat di seluruh dunia di mana tidak ada laki-laki yang mampu memimpin secara rohani. Baik karena terbunuh dalam perang, atau kekurangan waktu, atau kurangnya minat. Satu-satunya orang yang mampu untuk mengadakan pelajaran Alkitab, untuk mengajar kaum muda, untuk memimpin dalam ibadah adalah perempuan. Haruskah orang-orang kehilangan kesempatan mendapatkan pelajaran Alkitab? Haruskah orang beriman yang baru kehilangan haknya untuk dibaptis karena tidak ada orang yang bisa memimpin? Tidak, Doni. Itu benar-benar bertentangan dengan semua yang ada dalam Injil. Prinsip-prinsip Alkitab menetapkan dari waktu ke waktu bahwa semua harus melayani Yahwa dengan kemampuan terbaik mereka. Hasilnya akan berbeda dari satu orang ke orang lain. Tetapi ini didasarkan pada kemampuan mereka. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka, bukannya jenis kelamin mereka. Iya, benar. Saya baru ingat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9 menyebutkan bahwa Filipus sang penginjil memiliki 4 anak perempuan. Kesemuanya adalah nabi. Jadi, ya, pasti selalu ada ruang untuk semua yang ingin bekerja untuk Yahwa. Ya, ada lebih dari cukup pekerjaan untuk dilakukan. Dan Yahwa telah memberi setiap dari kita pekerjaan khusus yang dilakukan untuknya. Baiklah para pendengar, waktu kita untuk segmen ini sudah habis untuk hari ini. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, kirimkan kepada kami dan kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari Firman Yahwa. Martin Dihan, pendiri Radio Bible Class, menceritakan kisah 2 seniman yang memutuskan untuk melukis gambar masing-masing yang akan menggambarkan kedamaian dengan sempurna. Pelukis pertama melukis seorang anak laki-laki yang duduk di sebuah perahu kecil di danau yang tenang. Permukaan danau yang jernih nampak seperti cermin yang tidak terganggu oleh riak air sedikit pun. Pelukis yang lain mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Dia melukis air terjun yang bergelora. Derasnya air itu diterpa oleh angin yang kencang, dan nampak di dahan pohon yang diputari oleh aliran air, seekor burung kecil membangun sarangnya. Di tempat seperti ini dia benar-benar aman dari para pemangsa. Dengan terlindung dan tertutupi oleh gemuruh air yang jatuh, burung yang kecil itu duduk dengan tenang mengerami telurnya. Dihan menyatakan bahwa lukisan pertama bersifat stagnan, tetapi lukisan burung kecil itu yang begitu tenang di lingkungan yang berbahaya adalah gambaran dari kedamaian yang sejati. Karena di dalam kedamaian ada 2 elemen, ketenangan dan energi, keheningan dan goncangan, penciptaan dan kehancuran, rasa takut dan keberanian.
Para pendengar, hanya ketika kita berpegang teguh pada janji-janji Yahwa yang terkandung dalam firman-Nya, kita dapat tinggal dengan tenang, terlepas dari bahaya apapun yang ada di sekitar kita. Kitab Yesaya pasal 26 mengatakan, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Percayalah kepada Yahwa selama-lamanya, sebab Adonai Yahwa adalah gunung batu yang kekal. Para pendengar, William Carey adalah seorang misionaris Inggris yang datang ke India. Dia mendirikan Serampore College and University. Itu adalah universitas pemberi gelar pertama di India. Dia mengetahui dengan pasti kondisi saat menghadapi kesulitan, dan dalam sebuah tulisannya dia berkata, masa depan itu seterang janji-janji Yahwa. Jadi para pendengar, ketika Anda dikelilingi oleh bahaya, ketika Anda bingung dan tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, klaimlah sebuah janji. Terdapat janji yang sesuai dengan semua kebutuhan dan sesuai dengan setiap keadaan darurat. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab, sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik para pendengar, kembali lagi bersama kami di segmen terakhir program kita hari ini. Ya, saya harus akui, Doni, saya tidak pernah menaruh perhatian penuh pada kitab Wahyu pasal 6 dan nubuatan tentang 7 materai. Saya pikir karena saya tidak memahaminya, nubuatan ini selalu hanya seperti daftar peristiwa kronologis yang tidak dapat dipahami yang terjadi ketika anak domba membuka materai yang akan tetap menjadi misteri nubuatan. Dan saya tidak pernah benar-benar melihat pengaplikasiannya pada kejadian nyata di bumi. Ini sangat serius, Doni. Nubuatan ini sangat serius ya? Iya. Dan juga meyakinkan kita. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa? Maksud saya, ini adalah beberapa peristiwa serius yang akan segera terjadi. Iya, tetapi fakta bahwa Yahwa telah mengungkapkan kepada kita apa yang akan terjadi sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, meyakinkan kita bahwa Dia tetap memegang kendali penuh. Setan tidak akan memegang kendali, melainkan Yahwa lah yang memegang kendali. Lebih jauh lagi, nubuatan 7 materai mengungkapkan di mana kita berada dalam alur sejarah. Benar. Yahwa ingin semua orang bersiap-siap. Dalam kitab Amos pasal 3 ayat 7 menyatakan, sungguh Adonai Yahwa tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, Dia tidak ingin kita terkejut jika saatnya tiba. Itu saja sudah cukup meyakinkan karena dikatakan bahwa Dia akan melakukan segalanya dengan kuasanya untuk bekerja sama dengan kita, sehingga kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ya. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini, hanya ada 2 materai yang belum dibuka, Doni, yaitu ke-6 dan ke-7. Dan wow, akan ada banyak hal yang terjadi.
Saat itu akan sangat kacau dan penuh bencana. Itulah mengapa sangat penting untuk mengenal Yahwa secara pribadi. Dengarkan, para pendengar, Anda tidak bisa bergantung pada pendeta, pastor, rabi, imam, guru, atau siapapun penasihat rohani Anda. Anda tidak bisa bergantung pada mereka untuk membantu Anda. Saya tidak bisa benar-benar menekankan hal ini dengan perkataan saya, Mario. Tolong bacakan kitab Yeskiel pasal 14 ayat 20 untuk kita. Tentu. Baik. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Adonai Yahwa. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Masing-masing dari kita bertanggung jawab kepada Yahwa atas jiwa kita masing-masing terlebih dahulu. Ya, kita dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, tetapi pada dasarnya, itu adalah hak tiap individu untuk memilih apakah dia akan diselamatkan atau tersesat. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa bergantung pada siapapun, karena tidak ada seorang pun yang punya otoritas untuk menentukan apa yang benar. Ya, dan terlebih lagi Doni, kita tidak bisa bergantung pada orang yang menerima gaji dari sebuah organisasi yang secara aktif mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan kitab suci. Kita semua harus belajar untuk diri kita masing-masing. Sekali lagi, kita harus belajar untuk diri kita masing-masing. Baiknya adalah, Bapa bersedia mengajari kita jika kita meminta kepadanya. Saya suka dengan janji dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 yang mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Ia, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Oke, kita dapat mempercayai Bapa untuk mengajar kita sekarang dan untuk membawa kita melewati hari-hari mendatang. Ya, kita benar-benar kehabisan waktu. Tetapi saya ingin mengakhiri program ini dengan satu ucapan. Nubuatan materai tidak diberikan untuk menakuti kita para pendengar. Tapi nubuatan ini diberikan untuk meyakinkan kita bahwa Yahwa memegang kendali penuh dan total setiap saat. Kita bisa tinggal dalam jaminan itu. Paulus mengatakannya dengan cara yang terbaik. Dan sebagai penutup, saya ingin membaca perkataannya yang dicatat dalam kitab Roma pasal 8. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Para pendengar, kita tidak perlu takut akan masa depan jika Yahwa berada di sisi kita. Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami lagi besok dan sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.